الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada siang hari ini saya ditemani oleh kakak sepupu saya Al-Habib Ahmad bin Muhdar Ibn Husain Ibn Imam Al-Hutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, yang alhamdulillah ikut menemani saya dari Jakarta. Juga hadir di sini para kiai yang begitu banyak hadir. Ada Kiai Haji Ali Salim, ada Kiai Haji Abdul Fattah, ada Habib Abdurrahman Al-Khirid, Ketua DPW FPI Sampang, ada Laura Saifuddin Surur, dan semua para kiai. Juga ada Kiai Haji Abdul Aziz, Pangda Banten, dan semua. Tidak saya sebutkan satu persatu para kiai tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita, lora-lora kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Masyarakat Sampang semua angkat tangannya, kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kiram, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul bujuk jenati. Saudara, Nabi yang kita rayakan Maulidnya pada siang hari ini adalah seorang al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Saudara, Nabi sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Kalau bicara tentang Rasulullah, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sempurna. Saudara, fisiknya sempurna, ketampanannya sempurna, keberaniannya sempurna, kepemimpinannya sempurna. Maka tidak ada manusia yang lebih hebat dan lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sempurna sebagai seorang muallim, guru, pendidik, pengajar. Saudara, Anda gak akan pernah menemukan guru, pendidik, pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Saking hebatnya Nabi sebagai guru, pendidik, pengajar, muallim, sampai-sampai hal itu diakui langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian ketika Allah menggambarkan diutusnya Nabi Muhammad SAW? Kata Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diutus itu yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Al-Quran itu Pak, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu apa? Al-Quran itu kaulan sakila. Al-Quran itu ucapannya. Tapi kenapa kita bisa baca Al-Quran? Karena tilawahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Al-Quran tidak dibaca oleh lisan Nabi, maka kita tidak akan pernah bisa baca Al-Quran. Masa sampai di situ. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yuzakkihim. Sebagian ulama tafsir mengatakan yuzakkihim min danas ittiba'. Nabi datang untuk mensucikan kita min danas ittiba', dari karakter yang buruk supaya berubah menjadi baik. Masa dari situ saudara, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita punya Nabi diutus saudara untuk yu'allim, dari allama yu'allimu, untuk mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita saudara? Alkitab, Al-Quran. Yang kedua al-hikmah, ay al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kita punya Nabi, Allah secara eksplisit mengatakan Nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita kandungan isi Al-Quran. Begitu pula hikmah, ilmu yang bermanfaat, supaya umat tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu semua berkat pendidikan yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada yang betul sampai sini? Jelas tidak? Jelas tidak? Apa bahasa namanya jelas ya? Oneng. Terang. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ saudara. Pengakuan tentang Nabi sebagai seorang mu'allim juga datang dari Rasulullah sendiri saudara. Nabi sendiri yang mendeklarasikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Suatu saat Nabi keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, fawajada halaqatain. Nabi mendapatkan ada dua perkumpulan di dalam masjid saudara. Perkumpulan yang pertama yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah, sedang baca Quran, sedang doa minta sama Allah. Perkumpulan yang kedua yu'allimun wa yata'allamun, sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, singkat cerita, Nabi masuk ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi melihat dua perkumpulan tersebut. Apa kata Rasulullah? Kullun ala khair. Kata Nabi, dua-duanya bagus. Nabi tunjukkan mahaula pada isim isyarat. Adapun kelompok yang pertama ini fayaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah. Mereka sedang baca Quran dan doa minta sama Allah. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'hum. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan mereka. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berikan mereka saudara. Setelah itu Nabi tunjuk lagi kelompok yang kedua, amma haula, adapun mereka fayu'allimun wa yata'allamun. Adapun mereka kelompok yang kedua sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, setelah menunjuk kelompok yang kedua menjalankan proses belajar mengajar, apa kata Rasulullah SAW? Di sini Rasulullah mendeklarasikan saudara. Kata Rasulullah, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku tidak lain dan tidak bukan diutus sebagai mu'allim, guru, pengajar, pendidik. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi memilih untuk duduk bersama kelompok yang sedang menjalankan proses belajar mengajar saudara. Yang saya pengen garis bawahi Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Yang saya ingin garis bawahi, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini,
menyatakan, mendeklarasikan dirinya diutus sebagai mu'allim, sebagai guru, sebagai sebagai pendidik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ibu-ibu keram ini bu, geremah beres bu. Alhamdulillah bu. Saya doakan ibu-ibu yang ngajinya semangat, dengerin khusyuk. Saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi yang kalau saya lagi ceramah, ibu-ibunya ngobrol, apalagi main HP, saya doain suaminya kawin 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Saudara, bukan hanya Allah yang mengakui Nabi sebagai mu'allim, bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang mendeklarasikan dirinya sebagai mu'allim, tapi para sahabat juga memposisikan Nabi sebagai mu'allim. Saudara, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, Bapak Ibu sekalian, suatu saat sholat jadi makmum di belakangnya Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang sholat bermakmum dengan Rasulullah, tiba-tiba ada satu orang yang bersin. Apa bahasa Maduranya bersin? Asem. Ya, pokoknya begitulah. Ada orang bersin. Sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami dengan orang bersin, dijawab sama beliau, yarhamukallah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Saya mau tanya sama orang itu, lagi sholat ngajak orang ngomong, batal nggak sholatnya? Batal. Nggak boleh ada mukhatab dalam sholat kecuali Allah wa Rasulullah. Rasulullah walaupun manusia, tapi kalau kita dalam sholat tidak menjadikan Nabi lawan bicara, sholat kita nggak sah, saudara. Karena dalam sholat kita diwajibkan untuk membaca Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhatab dalam sholat hanya boleh Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya nggak boleh jadi lawan bicara dalam sholat, saudara. Tapi sahabat ini menjadikan orang yang bersih lawan bicara. Yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Karena beliau ngomong lagi sholat, kata beliau faramanil qawmi bi absarihim. Itu sahabat-sahabat yang lain melirik beliau, saudara. Kaget dalam hati mereka, mungkin siapa yang ngobrol lagi sholat, ngomong lagi sholat ini. Merasa dirinya dilirik, sahabat Muawiyah bin Hakam, beliau akhirnya ngomong lagi, wa tukla ummiya ma balukum tanzuruna ilayya. Kalau bahasa kita ini, ada apa ini? Kok kalian semua ngeliatin saya, ada apa ini? Beliau, saudara, gara-gara beliau ngomong lagi seperti itu, fayadribuna bi afkhadihim, sampai sebagian sahabat itu gergetan, saudara, sampai mukul paha kasih syarat. Maksudnya jangan ngomong, diam, dia lagi sholat, jangan bicara. Setelah itu kata beliau, saya baru sadar kalau saya disuruh diam. Akhirnya saya diam. Ini masjidnya Rasulullah sudah geger, saudara, gara-gara ada sahabat yang bicara ketika sholat. Selesai ini semua, orang yang bicara ketika sholat tadi dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bayangan dia ini ngobrol ketika sholat, ngomong. Bayangannya mungkin dipanggil sama Nabi akan dibentak oleh Nabi, saudara. Mungkin dipanggil oleh Nabi akan dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Begitu dia dipanggil sama Nabi, Nabi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, Nabi sampaikan, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatul Quran. Kata Rasulullah SAW, yang namanya sholat gak boleh bicara sama manusia. Sholat itu isinya tasbih, sholat itu isinya takbir, sholat itu isinya baca Quran. Lagi sholat gak boleh bicara sama manusia. Saya mau tanya, cara Nabi menasehati sahabat lembut atau tidak? Indah atau tidak? Sampai-sampai sahabat tadi terpana, sudah terpesona.
Saking terpesonanya sahabat tadi, sampai-sampai apa kata dia? Dia mengucapkan kata-kata yang dicatat dalam tinta emas sejarah, saudara. Sahabat tadi mengatakan bahwa wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala syatamani wala darabani. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku gak pernah melihat seorang guru, pengajar, pendidik yang cara mendidiknya lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad. Maka hari ini Nabi gak bentak saya, wala syatamani, Nabi gak menghina saya, wala darabani, Nabi gak mukul saya. Sallu ala Nabi. Masya Allah, jawab prematura, semua jawab ya kompak. Kalau begitu Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pengajar sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Apa ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Rasulullah? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Nggak usah dari situ, saudara. Kalau kita bicara soal pendidikan, kesuksesan seorang pendidik ada barometernya, ada indikatornya, ada tolak ukurnya, saudara. Di antara tolak ukur barometer pendidik dikatakan sukses, di antaranya kalau muridnya sukses. Murid-murid santri-santri yang sukses, tanda berarti gurunya sukses. Betul atau tidak? Kita kenal dengan Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani rahimahullah rahmatul abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Itu Abu Yasir al-Maliki bukan hanya ulama, bukan hanya ahli taklif, muallif, pengarang kitab, enggak. Beliau pendidik, guru, murabbi, dan beliau sukses sebagai pendidik. Kenapa? Anda bisa lihat murid-muridnya beliau, aulia. Jangankan Abu Yasir, murid-muridnya aulia, ulama, solehin. Murid-muridnya sukses, tanda berarti gurunya sukses. Betul atau tidak? Kita tahu di Madura adalah Arif Billah Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Syekhana Khalil alim, wali. Tapi bukan hanya itu, beliau pendidik, saudara. Jangankan Syekhana Khalil, kalau Anda lihat murid-muridnya Syekhana Khalil seperti Hasyim Asy'ari, saudara. Ulama-ulama besar. Bahkan banyak dari kalangan habaib sebagaimana dicantumkan dari mana kita Syekhana Khalil, Syekhana dari cucu-cucunya, saudara. Banyak murid-murid Syekhana Khalil dari kalangan habaib termasuk Khalil Salim Rahmat bin Jindah. Saudara, jangankan gurunya, murid-muridnya saja aulia, ulama, solehin. Bagaimana dengan Syekhana Khalilnya, saudara? Murid sukses, tanda berarti gurunya setuju? Setuju? Itu barometer. Ayo coba barometer ini terapkan pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah pendidik, guru, pengajar, siapa muridnya? Murid-murid Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Belum lagi baqiyatul ashr mubasysyirin bil jannah, Sa'd bin Sa'id bin Auf, Talhah wa Abu Ubaidah wa Zubair sadatun ghuraru. Belum lagi wa Hamzah wa kadzal Abbas sayyiduna wa najluhu al-habru man zalat bihi al-ghayr wa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Belum lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Khalid bin Walid. Murid-murid Nabi, saudara, orang-orang luar biasa. Mereka hidup dikelilingi padang pasir di Hijaz, di Makkah, Madinah, tapi mereka murid-muridnya Rasulullah berhasil membawa cahaya Islam tersebar ke seluruh dunia, saudara.
sampai-sampai kekaisaran besar dibuat tunduk sama murid-muridnya Nabi. Romawi tunduk, Persia tunduk, dunia bergetar dengan murid-muridnya Rasulullah. Saudara, murid-muridnya saja seperti ini, bagaimana dengan gurunya Sayyiduna Muhammad? Saudara, sejarah tidak pernah mencatat dan tidak akan pernah mencatat. Catat baik-baik saudara, sejarah tidak pernah mencatat dan tidak akan pernah mencatat seorang pengajar, guru, pendidik yang lebih hebat daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara ini panjang saudara. Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik bisa menulis satu kitab judulnya Usul At-Tarbiyah An-Nabawiyah, cuma bicara tentang bagaimana sisi pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syekh Abdul Fattah Abu Buddha, salah satu masyayikh dari Sayyid Riwayat Al-Habib Rizik, tulis kitab judulnya Ar-Rasul Mu'allim wa Asalibuhu di Ta'lim, 200 halaman lebih saudara, cuma bicara tentang kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang pendidik, pengajar, guru, yang pada akhirnya, pada intinya kita akan sampai kepada kesimpulan tidak akan pernah menemukan seorang guru, pengajar, pendidik yang lebih hebat daripada Sayyiduna Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang sampang kapi semua jawab yang kompak. Kalau begitu, apa ada pendidik yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah? Kalau begitu, Rasulullah sebagai pendidik sempurna atau tidak? Nabi sebagai pengajar sempurna atau tidak? Nabi sebagai guru sempurna atau tidak? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa ambil beberapa pelajaran, al-ibar wal-ibad. Bisa ambil beberapa pelajaran dari apa-apa yang saya sampaikan tadi. Saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, Nabi menyatakan dirinya innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, pengajar, pendidik. Dari situ kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa. Apa pelajarannya saudara? Bahwasanya Nabi adalah sebagai guru. Fahadhi busyra, ini kabar gembira buat orang-orang yang Allah pilih menjadi guru saudara. Apapun penyebutannya, disebutnya kiai, disebutnya lora, disebutnya pak guru, bu guru, ustaz, dosen. Kalau anda Allah pilih menjadi guru, maka berarti anda pilihan Allah. Kenapa? Anda guru. Rasulullah SAW juga guru, saudara. Nggak ada profesi yang lebih dahsyat dari itu. Mau ngajar di depot, ngajarnya di pesantren, di madrasah, di masjid, di musola, asalkan yang diajarkan ilmunya Rasulullah, maka anda telah menjalankan profesi yang terbaik. Makanya saya kadang-kadang kecewa, mohon maaf, di desa-desa, di kampung-kampung, ustaz-ustaz suka dipandang sebelah mata. Cuma gara-gara ekonominya menengah ke bawah, tapi kadang-kadang suka dipandang sebelah mata, saudara. Padahal ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di kampung-kampung itu, yang betul-betul mengajarkan umat alif batak, mengajarkan umat hukum-hukum yang dasar, itu justru yang luar biasa. Mereka adalah yang melanjutkan estafet perjuangannya Rasulullah SAW. Tidak ada urusan siapapun memandang sebelah mata, mereka tetap mulia. Kenapa? Karena mereka dimuliakan oleh Allah, sebab satu rel dengan baginda Nabi besar Muhammad. Di sisi lain, saudara, perhatikan baik-baik. Di sisi lain, Nabi adalah guru, para ulama kita juga guru. Ini menjadi pertanda, perhatikan baik-baik, ini penting saudara, bahwasanya semakin umat memuliakan guru, berarti hakikatnya sedang memuliakan Nabi. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani disinggung saudara dalam kitabnya memuliakan ulama, para guru-guru kita, hakikatnya adalah memuliakan Rasulullah. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk ikut Rasulullah. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dengan ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah wafat, saudara. Kita nggak mengikuti zaman Rasulullah. Maka bagaimana caranya kita tahu ajaran Rasulullah, bisa ikut ajaran Rasulullah, kalau bukan melalui perjuangannya para ulama?
bisa tahu ajaran Nabi Muhammad, saudara. Betul? Makanya menghormati ulama berarti menghormati Nabi. Maka sekarang Masya Allah ini lagi di framing luar biasa. Kemarin belum lama di Trans 7, saudara, ada seorang ulama besar, kebanggaan masyarakat Indonesia, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, pimpinan pondok pesantren Lirboyo. Saudara, Lirboyo ini bukan pesantren main, saudara. Santrinya yang tetap saat ini yang tahu berapa, lebih dari 45.000 santri. Itu santri yang tetap yang saat ini aktif jadi santri 45.000 lebih, saudara. Berapa banyak fuqaha yang dicetak dari pondok ini? Berapa besar jasanya buat perjuangan Islam di Indonesia, saudara. Kiai Anwar Mansur, kiai sepuh, hidupnya dihabiskan buat ngajar di pesantren. Bahkan saya lihat satu video beliau ngajar dari pagi di 7 pas zuhur. Begitu zuhur kaget, loh sudah azan zuhur tak? Ngajar dari jam 7 pagi sampai zuhur, kaget sudah zuhur, saudara. Seolah-olah ngajar sebentar. Bahkan sampai sepuh beliau saking pengen ngajarnya, sampai lihat kita pakai kaca pembesar, saudara. Saking semangatnya tetap buat ngajar didik santri. Luar biasa. Tahu dihina, di framing seolah-olah kiai ini sudah memanfaatkan santri-santrinya. Santri-santri sedang lagi sholat ngasih uang ke kiainya, sudah sebagai bentuk cinta, takdim, tabarukan. Di framing seolah-olah kiainya kaya, santri miskin, tapi santri yang ngasih duit kepada kiai. Kurang ajar. Saudara, kiai adalah guru kami, perantara kami menuju Rasulullah. Jangankan kasih uang ke dia, andai kata kami korban nyawa buat kiai kami, itu sudah sewajarnya, saudara. Kenapa? Tanpa para kiai, tanpa para guru, kami tidak kenal Rasulullah, saudara. Allahu Akbar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya mau tanya, apalagi di Madura, murid ngasih hadiah ke guru, wajar atau tidak? Wajar. Murid ngasih uang ke guru, tabarukan, wajar atau tidak? Wajar. Yang butuh kita untuk dapat barokah atau kiainya yang butuh? Kita Kitanya, saudara. Bukan kiai yang butuh, kitanya yang butuh. Sebuah kehormatan. Anak abdu man allamani harfan. Jangankan uangnya, saya dijual jadi budak oleh guru saya itu, saudara. Kami di pesantren dididik seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ada kehormatan. Saya kadang-kadang heran, giliran ada orang nyawer biduan dangdut ngasih duit, kita nggak ribut. Betul atau tidak? Giliran ada pacar ngasih duit ke pacarnya, so sweet, saudara. Giliran ada santri ngasih duit ke kiainya, dibilang feodalisme. Apa ini, saudara? Menghormati para kiai, menghormati para ulama, tidak lain dan tidak bukan karena mereka adalah perantara kita menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mau bahas ini dalilnya panjang, saudara. Kita ini nggak zamannya Nabi, tapi dari mana kita tahu ajarannya Nabi? Dari para guru kita. Guru kita belajar dari gurunya, guru kita belajar dari gurunya lagi, guru kita belajar dari gurunya lagi. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Abun yatalaqa an abihi wa hakadha, fayalaka min aba'i kiramin wa ajdadi, musalsalatun anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hamadi." Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara. Kita wanti-wanti berjauh hari, hati-hati. Nanti akan kita bahas masalah pesantren di akhir, insya Allah. Dari sisi lain, umat menghormati ulama berarti menghormati Rasulullah. Di sisi lain, Nabi menyatakan ini, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Rasulullah SAW sebagai guru, pengajar, pendidik. Berarti pemerintah dituntut untuk lebih perhatian kepada guru. Semakin pemerintah perhatian kepada guru, berarti semakin tinggi hormatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada urusan mau yang di negeri, yang di swasta, yang formal, non formal, semua guru jasanya besar. Pemerintah wajib lebih perhatian.
Ya, di satu sisi memang guru dituntut buat ikhlas lillahi. Keikhlasan guru itu yang bikin ilmu murid jadi barokah, saudara. Tapi di sisi lain jangan lupa guru juga manusia, bukan rocker saja yang manusia, saudara. Guru juga manusia, bukan hanya dituntut ikhlas. Dia punya kebutuhan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya tanggungan. Saya kadang-kadang sedih, Pak. Ini saya bicara negara, yang berkewajiban negara, saudara. Saya kadang-kadang sedih baca berita guru-guru honorer di pelosok-pelosok gajinya sebulan 200.000, saudara. Gaji sebulan 150.000, 300.000 guru-guru honorer di pelosok-pelosok buat beli kuota internet aja nggak cukup, kan, saudara. Tuntutannya besar di sisi lain, tapi sedemikian rupa giliran guru gajinya kecil, giliran anggota DPR gajinya gede, saudara. Betul atau tidak? Padahal yang sudah jawab yang jujur, mana yang lebih manfaat buat umat, guru atau anggota DPR? Guru. Mana yang lebih berjasa buat umat, guru atau anggota DPR? Guru. Mana yang lebih besar perannya buat umat, guru atau anggota DPR? Guru. Tadi saya mengajak orang Sampang rapat paripurna ini, saudara. Siap orang Sampang rapat paripurna? Rapat dengar pendapat. Nanti hasilnya jadi undang-undangnya daerah mana dimasuk ini? Komendung. Undang-undang perombenan, saudara. Omben. Undang-undang perombenan, saudara. Saya mau nanya, jawab yang kompak. Kira-kira orang Sampang kalau gaji guru ditukar sama gaji anggota DPR, setuju atau tidak? Udah sah. Rasulullah Muhammad. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet, saudara. Rasulullah Muhammad. Jelas? Makanya saya mau tanya semua, siap hormat para guru? Siap takdim dengan para guru? Siap takdim dengan para kiai? Siap takdim dengan para ulama? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, saudara. Nabi menyatakan dengan dirinya menyatakan innama bu'ithu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Saudara, kalau kita belajar ilmu lughah, kata-kata innama tufidul hasr. Innama itu menunjukkan makna hasr. Jadi kalau diartikan innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Artinya apa? Nabi di sini menekankan, Nabi sampai menjadikan visi misi diutusnya beliau untuk visi misi pendidikan, saudara. Ini menunjukkan saking pentingnya ini menunjukkan umat begitu butuh sama yang namanya pendidik. Betul atau tidak? Jangan mimpi umat ini baik kalau nggak betul-betul dapat pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mimpi loh umat bisa baik. Nabi sendiri yang sudah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kata Nabi, kalau Allah Taala menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Ini hadis yang dipahami sempit, saudara. Kata-kata paham ilmu agama di situ, bagaimana mau paham ilmu agama kalau nggak melalui proses pendidikan? Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu adalah pendidikan, saudara. Tapi kan ada ilmu laduni, ya ilmu laduni awalnya pendidikan dulu. Man amila bima alima, 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Ilmu laduni itu pendidikan dulu, saudara. Terus dari situ Nabi mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Saudara, ibadah Allah, kalau perorangan nggak bisa baik kecuali dengan ilmu agama, perorangan itu kalau dikumpulkan akan menjadi keluarga. Keluarga kalau dikumpulkan akan menjadi masyarakat. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang buat guru kita Syekhana Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' syani wa daraji
Rasulullah. Ni wadaraji ya Rasulullah, salamun alaik. Mun. Oi. Lanjut. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saudara, sabda Nabi yang mengatakan inna bu'itsu mu'alliman, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai mu'allim, pendidik, pengajar, guru. Nabi pengen memberikan pesan isyarat kepada kita di situ. Saking pentingnya pendidik. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya umat ini akan baik kalau dengan pendidikan, saudara. Dengan pendidikannya Rasulullah SAW, umat ini akan pernah baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Bagaimana memahami ilmu agama tanpa proses pendidikan, saudara? Innamal ilmu bitta'allum. Sampai di situ, saudara. Dan yang gak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, saudara, ini hadis jangan dipahami secara sempit. Rasulullah mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Kita jangan lupa, seseorang kalau dikumpulkan menjadi keluarga, seseorang kalau dikumpulkan menjadi masyarakat, seseorang kalau dikumpulkan menjadi negara. Artinya apa, saudara? Kalau ingin melakukan perbaikan di semua aspek ini, mulai dari perbaikan perorangan, perorangan baik, mulainya dari pendidikan agama dulu, saudara. Pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula keluarga, jangan mimpi keluarga baik tanpa pendidikannya Rasulullah. Begitu pula masyarakat, jangan mimpi masyarakat baik tanpa pendidikannya Rasulullah. Begitu pula saudara, negara, jangan perangkat pejabat di dalamnya, jangan mimpi bisa baik tanpa pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah yang Masya Allah, zaman yang dikatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang kata Nabi SAW, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, fitnah itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Apa artinya potongan kegelapan di malam hari? Kalau malam hari gelap gulita, orang nggak bisa bedakan apa yang ada di kiri kanannya, ya kawan. Begitu pula kalau fitnah sudah datang, orang sampai bingung, nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau itu sudah terjadi, saudara, berapa banyak orang yang pagi harinya masih mukmin, sorenya sudah kafir, saudara. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak dengan sekarang kita lihat di medsos, paginya hatinya masih mantap imannya, siangnya menyaksikan tayangan-tayangan yang menggoyangkan keimanan, menebar syubhat, sorenya hatinya sudah goyang, saudara. Mudah-mudahan iman kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya rabbal alamin. Saudara, kalau zaman seperti itu sudah terjadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Solusinya seperti apa? Dalam satu riwayat disebutkan, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu binuril ilm. Kalau itu sudah terjadi, tidak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Kuncinya tetap di situ, ujung-ujungnya, saudara. Kalau orang nggak tahu ilmu syariat, ilmu akidah,
Bagaimana dia bisa bedain benar, salah, baik, buruk, hak, batil? Kalau sudah nggak bisa bedain benar, salah, baik, buruk, hak, batil, bagaimana mau selamat dari fitnah? Betul atau tidak? Betul. Maka oleh karena itu saya sampaikan di berbagai kesempatan, di acara-acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial, saudara. Kumpul, makan, bubar, selesai, nggak boleh. Tapi peringatan Maulid Nabi harus jadi momentum untuk mengikat umat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengikat umat dengan Rasulullah? Dengan ajaran Rasulullah. Hanya dengan itu kita bisa selamat, saudara. Bagaimana cara umat mau menjalankan ajaran Rasulullah kalau nggak tahu? Bagaimana kalau mau tahu kalau nggak melalui proses pendidikan? Maka acara-acara Maulid Nabi harus jadi momentum untuk membangkitkan pendidikannya baginda Nabi Muhammad. Makanya guru saya, Asosiat Profesor Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun Hafizahullah Ta'ala wa ba'ah, beliau menyampaikan di berbagai kesempatan, langkah paling real Bapak Ibu sekalian, ini pegang baik-baik, saya mau kasih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Langkah paling real, paling nyata di zaman ini supaya kita terikat dengan cahayanya Rasulullah SAW, maka pastikan dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jangan lepas salah satu dari 4M. Berapa M? Kurang kompak, kurang sampah. Berapa M? Kurang semangat. Berapa M? Apa saja 4M tersebut, Habib? M yang pertama mondok. M yang pertama apa? Kurang kompak. M yang pertama apa? Kurang kencang. M yang pertama apa? Mondok, Pak Bu. Zaman sekarang udah paling aman anak dimasukin ke pondok pesantren. Jujur aja nih saya mau tanya ibu-ibu, Bu, jawab yang jujur. Anak-anak kita sekarang kalau di rumah kerjaannya pegang apa? HP. Bangun tidur yang dipegang HP. Mau sholat yang dipegang HP. Selesai sholat yang dipegang Telat sholat gara-gara HP. lagi duduk sama orang tua pegang HP. Mau makan pegang HP. Ya saya nggak Bu kalau makan dulu. Masa mau makan pegang HP? Betul. Sama sendok. HP sudah nggak berhenti. Saudara, ada studi menunjukkan bahwasanya Indonesia salah satu negara dengan durasi rata-rata penggunaan HP per hari terlama di dunia. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara yang dalam setiap hari menggunakan HP paling lama di dunia adalah orang Indonesia. Itu orang Indonesia tanpa disadari rata-rata menggunakan HP sehari 7 sampai 8 jam, saudara. Itu rata-rata scroll tanpa sadar tuh 10 menit aja nggak buka HP gelisah rasanya. Itu rata-rata sudah umum, yang hasil penelitian. Makanya saya bilang ini 7 sampai 8 jam per hari megang HP. Ada yang diganti 7 sampai 8 jam megang Al-Quran. Ini bisa terbang semua, ini wali semua nih saudara. Apalagi 7 sampai 8 jam per hari baca sholawat. Oh lihat Nabi ya begotan saudara. 7-8 jam per hari baca sholawat. Tapi faktanya itu. Dan yang lagi mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di masa pertumbuhan, di masa pembentukan karakter, masa pembentukan jati diri, masa pembentukan pola pikir. Anak-anak kita saat ini gurunya bukan lagi bapaknya. Bapak-bapak bisa ngobrol sama anak 1 hari setengah jam sudah hebat, Pak. Anak-anak kita Bu, saat ini gurunya bukan lagi ibunya. Ibu-ibu bisa duduk sama anak secara tenang 1 jam 1 hari sudah luar biasa Bu. Anak-anak kita gurunya bukan lagi ustadznya di kelas, karena anak-anak kita badannya di kelas tapi otaknya di HP, saudara. Ini terjadi. Anda bayangkan 7 sampai 8 jam anak kita dicekoki dengan guru-guru mereka
lagi bapaknya, bukan lagi ibunya, tapi guru dari anak-anak kita yang selalu membersamai mereka saat ini, yang selalu ada di hadapan mereka. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, ChatGPT, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini menyakitkan Pak. Ini nggak main-main Pak. Saya nggak bisa membayangkan apa jadinya generasi 30 tahun ke depan yang dididik oleh media sosial, saudara. Kita masih bisa duduk di sini, kita percaya barokah, kita percaya cinta orang-orang soleh karena hasil didikan orang-orang tua kita. Tapi anak-anak kita yang sekarang, mereka udah jadi anak-anak medsos yang dididik, dicekoki setiap hari dari medsos. Ya ada yang positif ada, tapi kalau mau jujur yang negatifnya lebih banyak, saudara. Di medsos itu maksiat dinormalisasi. Orang buka aurat bukan masalah, dianggap wajar. Di media sosial zina asal suka sama suka itu dianggap biasa. Berapa banyak artis-artis yang dengan bangga di podcast cerita tentang perzinahannya, saudara. Hari-hari ini dunia internasional sedang dihebohkan dengan rencana pernikahan salah satu pemain bola yang top. Udah dapat Ballon d'Or 5 kali, saudara, pemain bola ini. Top, Marco top, God. Luar biasa. Anaknya sudah 4 Pak, baru mau kawin. Anak sudah 4 hasil pacaran, baru mau kawin. Setelah 4 anak baru yakin komitmen untuk nikah, saudara. Dan itu geger di medsos. Pernikahannya dianggap pernikahan yang akan paling spektakuler di tahun ini, saudara. Anak kita dipertontonkan seperti ini, saudara. Seolah-olah maksiat wajar, perceraian menjadi tontonan sehari-hari. Caci maki ulama, caci maki habaib kiai, jadi tontonan sehari-hari di media sosial. Kisah-kisah aulia salihin dihina-hina, diejek-ejek, jadi tontonan sehari-hari di media sosial. Ya Allah, saya kalau lihat ini Pak, ya Allah serem Pak. Anak-anak kita 30 tahun lagi jadi seperti apa, saudara? Tapi di tengah kekhawatiran, di tengah rasa khawatir, di tengah kegelapan, saudara, ada secercah cahaya yang membuat hati saya senang, hati saya tenang. Apa secercah cahaya tersebut? Secercah cahaya tersebut adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, anak-anak kita begitu masuk pondok pesantren, masuk ke pesantren Misdat, pimpinan guru kita Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, kita dapat keberkahan ilmu beliau. Masuk ke pesantren-pesantren yang lainnya. Begitu anak-anak kita masuk ke pesantren, yang pertama dilakukan apa? Dipisahkan dulu anak-anak kita dari barang yang namanya handphone, saudara. Bukan untuk membuat dia terbelakang jadi kuno, bukan, tapi supaya bisa tumbuh dengan nilai-nilai yang murni ditanamkan oleh guru-gurunya. Jauh dulu dari gangguan luar, saudara. Anak-anak kita begitu di pesantren jam 3 malam udah dibangunin buat tahajud, Pak. Saya ngalamin di pesantren jam 3 anak-anak sudah mendoakan orang tuanya sambil nangis ketika tahajud, saudara. Anak bapak ibu di pesantren 5 waktu berjamaah diperhatikan, zikirnya diperhatikan, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya diperhatikan. Ketika anak-anak di luar tangannya sibuk pegang HP, anak bapak ibu di pesantren tangannya sibuk pegang Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Taharun hafizahullah ta'ala wa'ala, di mana-mana beliau menyampaikan Al-Ma'ahidul Islamiyah qal'atu Indonesia wa qal'atu muslimin. Pondok-pondok pesantren di Indonesia adalah benteng terkokoh Indonesia, saudara. Benteng terkokoh umat Islam. Dan pesantren nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Pesantren ini luar biasa, teruji sebagai benteng. Anda bisa lihat 390 tahun Belanda menjajah Indonesia, saudara. Anda pikir Belanda nggak bawa misi ideologi? Belanda itu bukan hanya bawa misi ekonomi, saudara. Belanda juga bawa misi ideologi. Belanda itu berusaha mengkristenkan Indonesia. Tapi
Tapi kenapa Belanda gagal? Di antara salah satu penyebabnya karena banyak pesantren-pesantren yang berdiri jauh sebelum Indonesia lahir, saudara. Saya kasih contoh, di antaranya salah satunya apa? Ada pesantren besar tua namanya Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Rengetura pasti tahu Sidogiri, saudara, betul? Karena masyarakat kita di Madura banyak yang belajar di Sidogiri, betul? Itu Sidogiri kurang lebih berdiri hampir 290 tahun yang lalu, saudara. Indonesia umurnya baru 80 tahun. Sidogiri umurnya sudah 290 tahun, hampir 290 tahun umurnya, saudara. Luar biasa. Di zaman Belanda dia berdiri menjadi benteng yang kokoh, mencetak ulama, mencetak dai, tersebar itu ke desa-desa, jaga akidah umat. Gagal Belanda mengkristenkan Indonesia, saudara. Masuk zaman Jepang, tetap berdiri kokoh. Nambah pesantren-pesantren lebih banyak di awal-awal tahun 1900-an berdiri di Indonesia, saudara. Masuklah zaman kemerdekaan, era Orde Baru, Orde Lama, era reformasi, arus liberalisasi masuk begitu kuat, arus sekularisasi masuk begitu kuat, virus Wahabisme Syiah masuk begitu kuat untuk menggoyang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena peran pondok pesantren yang jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka jangan main-main. Peran pesantren gak main-main, Pak Bu. Guru saya berkali-kali menegaskan. Saya kemarin keliling sama beliau, menemani beliau Syekh Abdullah bin Muhammad Baru. Sebulan beliau di Indonesia, saya sekitar 22 hari keliling menemani beliau, menerjemah beliau, saudara. Dan di mana-mana beliau sampaikan, pesantren benteng terkuat umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Makanya jangan kaget kata beliau. Banyak yang ingin Indonesia hancur. Bagaimana caranya hancur pesantren? Banyak yang ingin umat Islam di Indonesia hancur. Bagaimana caranya? Bentengnya juga mesti hancurkan, pesantrennya hajar. Bahkan beliau mengatakan isu-isu yang terjadi ini selama ini, saudara, isu soal habaib, ini itu cuma batu loncatan. Ujung-ujungnya intinya yang penting bagaimana caranya umat terbiasa mencaci maki. Awalnya mencaci maki ulama dari kalangan habaib. Selesai ulama dari kalangan habaib, lisan umat sudah dibiasakan nih buat caci maki nih, saudara. Habis itu kiai yang dihantam, terbukti kemarin, saudara. Begitu kiai bisa dihantam, habis itu pesantren dihajar. Kemarin terjadi musibah di pesantren Buduran Al-Fazini Sidoarjo. Itu pesantren tua, saudara. Jasanya besar buat umat pesantren tersebut. Lebih dari 60 santri meninggal dunia. Tapi mereka meninggal dunia sebagai syahid. Insya Allah mudah-mudahan mereka memberikan syafaat buat keluarganya, insya Allah. Ini pesantren besar. Jasanya buat umat gak main-main. Tapi begitu terjadi musibah, dimanfaatkan orang yang suka pesantren, dipakai buat nyerang pesantren, buat ngantem pesantren. Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab kemarin ketika acara Jakarta Barat Musrawat di majelis saya, saudara, beliau dengan tegas menyampaikan marah besar kepada orang-orang yang tanpa empati menyerang pesantren Buduran Sidoarjo, saudara. Mereka sedang mendapatkan musibah. Lakum hiris sabata tadi akhir bayarhamuhullah wa yubtali. Saudaramu sedang dapat musibah, bukan dicaci, jangan dimaki, bantu, tolong, bukan dihina, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Hanya saya nggak setuju. Apapun alasannya, siapapun mereka yang menghina-hina pesantren Buduran Sidoarjo Al-Fazili dengan berbagai jasa yang ada di pesantren tersebut, ketika dapat musibah seperti itu, saudara, itu perbuatan yang tidak benar. Bahkan itu dijadikan pintu oleh orang-orang yang nggak suka pesantren buat menghina pesantren, buat nyerang pondok pesantren. Na'udzubillah min. Kaget kalau itu terjadi, karena memang pesantren ini benteng. Kalau mau menghancurkan dalamnya, bentengnya dulu yang harus dihancurkan. Makanya saya sampaikan ini kurang lebih sekitar 3 bulan lalu kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. 3 bulan lalu saya ketemu 2 kali dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasruddin Umar. Pertemuan yang pertama bersama Sayyidul Walid Al-Habib Rizik bersama rombongan pengurus Larkas Syariah.
Pertemuan yang kedua saya ketemu lagi dengan Menteri Agama seminggu berikutnya dengan guru saya Profesor Dr. Al-Ghaib Abdullah bin Muhammad Baharun. Saya ketemu beliau di kantor Kementerian Agama, saudara. Di dua pertemuan ini saya sama-sama sampaikan urusan ini, saudara. Pak Menteri, mohon maaf, kami menemukan upaya sistematis untuk merusak citra pesantren. Pesantren andai kata ada oknum 1-2 di pesantren ini melakukan pencabulan, misalkan ada 1-2 oknum pelecehan seksual, itu beritanya di blow up habis-habisan, beritanya diangkat, nggak berhenti-berhenti, seolah-olah semua pesantren tempat cabul, seolah-olah semua pesantren tempat pelecehan seksual, seolah-olah semua pesantren tempat penyimpangan seksual, seolah-olah semua pesantren tempat bully, tempat feodalisme perbudakan modern. Ini terjadi dan Menteri Agama mengamini, dia betul hal ini. Saya juga melihat adanya upaya seperti itu saat ini, kata beliau, saudara. Padahal andai kata ada 1-2 oknum di pesantren yang melakukan penyimpangan seksual kah, pencabulan kah, pelanggaran syariat, pelanggaran undang-undang, saya mau tanya, kira-kira kalau dihukum seberat-beratnya setuju atau tidak? Setuju. Ternyata sudah dihukum seberat-beratnya, saudara. Kenapa? Karena selain melanggar aturan agama, melanggar aturan negara, dia juga merusak citra pesantren, saudara. Tapi masalahnya jangan yang seperti ini seolah-olah mau dijadikan wajah pesantren. Kenapa? Sebab ini berapa persen sih? 0,0000000 sekian persen kejadian itu. Pesantren-pesantren yang soleh jauh lebih banyak, yang wali jauh lebih banyak, yang mencetak ulama jauh lebih banyak, yang mencetak tokoh bangsa jauh lebih banyak. Kenapa ya seperti ini seolah-olah dijadikan wajah pesantren? Betul. Dan kalau kita bicara soal penyimpangan seksual, pelecehan seksual, saudara, bully di luar pesantren jauh lebih banyak, saudara, jauh lebih mengerikan. Kenapa seolah-olah wajah pesantren yang itu seperti itu? Na'udzubillah bin. Tujuan ini semua nggak lain dan nggak bukan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Sebab masyarakat saat ini merasa aman kalau anaknya ditaruh pesantren, aman dari maksiat, aman dari fitnah, aman dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, aman dari berbagai keburukan yang ada di zaman. Kepercayaan tersebut ingin dilontohkan, sehingga begitu kepercayaan runtuh, masyarakat nggak percaya lagi ke pesantren. Kalau masyarakat nggak percaya lagi ke pesantren, anaknya nggak masuk lagi ke pesantren. Kalau anaknya nggak masuk lagi ke pesantren, pesantren akan hancur, saudara. Karena pesantren dari dulu berdiri independen. Pesantren berdiri itu dengan topangan masyarakat. Kalau sudah tidak mendapatkan lagi, pesantren akan hancur. Begitu pesantren hancur, benteng Indonesia hancur. Benteng Indonesia hancur, berarti tinggal tunggu waktu Indonesianya hancur. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Raymond Jura semuanya siap jaga pesantren? Siap. Kurang semangat, kurang kompak. Siap jaga pesantren? Siap. Siap jaga pesantren? Siap. Siap jaga para kiai? Siap. Siap dukung pesantren-pesantren yang ada? Siap. Siap support pesantren? Siap. Siap masukkan anak-anak kita ke pesantren? Siap. Semua angkat tangannya, takbir. Jadi tadi M yang pertama apa? Kurang kompak. M yang pertama apa? Habib, saya nggak bisa mondok, anak saya nggak bisa mondok yang jauh, Bib. Bagaimana? Ya udah ambil M yang kedua, madrasah. M yang kedua apa? Kurang kompak. M yang kedua? Madrasah. M yang pertama? M yang kedua? Madrasah. Madrasah kita banyak bagus-bagus kok, Pak. Kenapa kadang-kadang orang Islam gini sih masukin anaknya ke madrasah? Kalau anaknya masuk ke madrasah merasa tidak unggulan, nggak keren, sehingga nggak mau masukin anaknya ke madrasah. Madrasah kita banyak yang bagus, dan yang lebih penting di madrasah anak kita dapat pendidikan dunia, dapat juga pendidikan akhirat. Habib, anak saya udah terlanjur masuk sekolah non madrasah. Bagaimana Habib kalau keluar lagi nanti biayanya besar lagi? Atau Habib, ya anak saya sudah terlanjur kuliah, dulunya nggak di madrasah. Bagaimana ini sekarang? Ambil solusi M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mengaji. M yang ketiga apa? Mengaji. Tadi M yang pertama? Mondok. M yang kedua? Madrasah. M yang ketiga? Mengaji. Mengaji, saudara. Silahkan anak anda sekolah apapun, belajar apapun, tapi pulang jangan lupa hadirkan guru ngaji buat dia. Jangan sampai anak kita bisa baca omongan manusia sampai setinggi-tingginya, tapi firman Allah dia nggak bisa baca. Halal haram nggak tahu, cara-cara ibadah yang dasar nggak tahu, saudara. Dan yang lebih penting lagi, kalau anak kita nggak bisa ngaji, besok kita mati yang bacakan Quran buat kita siapa?
Ada orang saudara di kota sana itu luar biasa, duitnya jalan, aset di mana-mana, jabatan tinggi, popularitas luar biasa. Itu begitu mati, karangan bunga berjejer saudara. Tapi jenazah masih di tengah rumah, sudah setel kaset Al-Quran. Saya tanya kenapa kau pakai kaset Quran? Kenapa anaknya kemana nggak ngaji? Anaknya nggak bisa ngaji, ternyata saudara. Kalau sudah itu terjadi, apa artinya uang? Apa artinya jabatan? Apa artinya popularitas? Kalau kita mati, anak kita nggak bisa baca Quran buat kita, saudara. Lebih baik hidup pas-pasan, apa adanya, makan tahu tempe, tapi kita mati, anak kita bisa baca Quran buat kita, saudara. Betul? Mudah-mudahan kita meninggalkan anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Jadi M yang pertama, M yang kedua, Madrasah. M yang ketiga, Ngaji. Habib sudah tua, mau ngaji secara khusus malu atau nggak punya waktu, Habib saya sibuk. Bagaimana? Ambil M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. M yang keempat apa? Majelis. Kurang semangat. M yang keempat apa? Majelis. Nggak ada alasan buat nggak hadir majelis. Majelis banyak di mana-mana, saudara. Apalagi di Madura, kita nggak kekurangan majelis-majelis yang hebat di Madura. Minimal belajar dasar ilmu fikih, dasar ilmu akhirat, dasar ilmu akidah, saudara. Minimal supaya kita selamat di akhirat. Itu minimal. Habib saya nggak ada waktu buat ke majelis. Seminggu 2 kali. Nggak ada waktu, Habib, seminggu sekali. Nggak ada waktu, Habib. Bohong. Itu orang-orang yang bilang nggak ada waktu ke majelis. Kalau diajak kopi, waktunya ada. Kalau diajak nongkrong, waktunya ada. Ada. Buat main HP, waktunya ada. Ada. Bilang mau ke majelis nggak ada waktu. Unyil, saudara. Betul. Dan saya tinggal di pelosok, Beb. Gak ada majelis. Ya udah, ada internet gak? Ada, kebetulan, Beb. Tempat saya kerja di pelosok ada internet. Tembak dari satelit langsung. Ya udah, nggak ada alasan bisa majelis online, saudara. Saya tak ngajar, alhamdulillah, tahaddusan binikmah. Saya ngajar setiap bulan, ya saudara, itu 19 titik dengan 19 kitab yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu, saudara. Artinya apa? Itu semuanya bisa dimuat dalam channel YouTube saya. Apa channel YouTube-nya? Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Anda di Madura, saya di Jakarta, tapi Anda mau ngaji fikih ke saya, ngaji tafsir ke saya, bisa lewat channel YouTube saya. Gak ada alasan zaman sekarang buat nggak ngaji. Betul atau tidak? Betul. Yang penting walaupun ngaji dari YouTube, ngajinya harus sama orang yang jelas, ulama yang betul-betul ahlus sunnah. Jangan kata Habib ngaji dari YouTube aja, Beb. Akhirnya ngajinya sama Mama Gufron, saudara. Mama Coli. Rahmatan Nabi Allah. Jelas. Jadi M yang kedua apa? M yang pertama. Mondok. M yang kedua. Madrasah. M yang ketiga. Ngaji. M yang keempat. Majelis. Mondok nggak mau, madrasah ogah, mengaji nggak mau, majelis juga ogah. Kalau sudah begitu silahkan ambil M yang kelima. Apa yang kelima? Mati. Mate. Buron Beb, ketibi. Habib kok kasar ngomongnya, bukan saya yang ngomong begitu, ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim wa iktasaba bihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, anak muda nggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, sholati dia dengan sholat jenazah. Berarti besok-besok orang omben, kalau ada anak muda nongkrong di pinggir jalan nggak mau ngaji, langsung ambil keranda. Tahu keranda? Masukin saja. Innalillahi hayatuhu kamauti. Tidak ada bedanya antara hidupnya dan matinya. Na'udzubillah. Sekali lagi tadi 4M semuanya apa? Yang pertama Mondok. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Mate. bahaya. Bahaya ketibi. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya tegaskan, momen perayaan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial,
tapi momen-momen perayaan Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk mengikat umat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara ikat umat dengan Rasulullah? Umat harus ikut ajarannya Rasulullah. Bagaimana cara mengikut ajaran Rasulullah? Kalau nggak tahu ajarannya Rasulullah, bagaimana mau tahu ajarannya Rasulullah? Kalau nggak melalui proses pendidikan. Makanya tadi sebagaimana saya uraikan dari awal, saudara, momentum Maulid Nabi harus dijadikan momentum untuk membangkitkan spirit innama bu'ithtu mu'alliman, spirit pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sebutkan tadi, mondok, madrasah, mengaji, majlis adalah langkah-langkah real yang nyata saat ini untuk membangkitkan pendidikan di tengah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau sudah perorangan mendapatkan pendidikan Rasulullah, akan jadi perorangan yang baik, saudara. Keluarga dapat pendidikan Rasulullah, akan jadi keluarga yang baik. Masyarakat dapat pendidikan Rasulullah, akan jadi masyarakat yang baik. Negara mendapat pendidikannya Nabi dengan pejabat-pejabat di dalamnya, akan menjadi negara yang baik. Dan pendidikan itu nggak cukup cuma dalam majelis maulid, saudara. Ini cuma pintu saja. Tetap harus dilanjutkan dengan 4M yang tadi saya lakukan. Insya Allah, mudah-mudahan umat diberikan kebangkitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sekali lagi jawab semuanya. Siap untuk mondok? Siap jaga pondok pesantren? Siap masukkan anak ke pesantren? Siap hidupkan pondok-pondok pesantren? Kalau ada yang mau ganggu pesantren, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu kiai kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu perjuangan para kiai kita, diamkan atau lawan? Siap hidupkan madrasah-madrasah? Siap ngaji? Siap hidupkan majelis-majelis? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Jangan pernah berhenti doakan mereka, mudah-mudahan Palestina merdeka. Yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sudah yang lapar Allah kenyangkan, saudara Allah cukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan Israel hancur, Amerika hancur, sekutu-sekutunya hancur. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca sholawat, dan kita lihatkan juga dengan baca sholawat. Saat ini Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab sedang di rumah sakit untuk menjalankan proses operasi, saudara. Saya mohon doanya, mudah-mudahan operasi beliau dikasih lancar oleh Allah Ta'ala dan diberikan kesuksesan operasi beliau sehingga beliau bisa sehat kembali, fit kembali untuk melanjutkan perjuangan di tengah-tengah kita, insyaallah. Ayo sama-sama semuanya, semua hadroh ikut dari backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan sampang dengan sholawat. Siap goncangkan sampang dengan sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashril Allahumma salli ala wa ashril zalimin
Angkat tangannya. Wa asyghilil zalimin ya wa akhrijna min bainihim wa ala ajma'in sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وإيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى تكبير تكبير صلوا على النبي. Kita tutup dengan doa. Kita minta yang pertama, saya minta doa kakak saya, kakak suku saya yang ikut menemani saya pada hari ini, Al-Habib Ahmad bin Muhdar Ibn Hussein Ibn Imam Al-Butut Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Dan selanjutnya doa pamungkas, doa penutup kita minta dari guru kita Syekhuna Kiai Haji Ali Karam Sin Haji agar semakin lengkap keberkahan pada sore hari ini di majelis kita. Saya minta jamaah dari sini yang belum sholat asar langsung sholat asar, jangan ditunda-tunda ya. Langsung secepatnya di masjid terdekat, di musola terdekat langsung sholat. Kalau saya sudah jamak takdim karena saya musafir, yang musafir sudah jamak takdim. Tapi yang belum sholat asar langsung sholat asar, jangan ditunda-tunda. Insya Allah.